Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemirsa, hari ini kita kembali bertemu dalam pembahasan tentang kemuhammadiaan. Hari ini kita membahas tentang Muhammadiyah dalam pusaran politik nasional. Bagaimana kita tahu bahwa Muhammadiyah lahir didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau sama dengan 18 November tahun 1912 ya, oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis yang kemudian kita kenal hari ini dengan bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan yaitu adalah seorang pahlawan nasional, di mana kita tahu bahwa bersumber atau berasal dari Jogja yang gaungnya sudah bersifat nasional bahkan internasional. Kita tahu bagaimana fokusnya Muhammadiyah terhadap dunia pendidikan dengan lahirnya kurang lebih 500 buah kampus di Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri. Kemudian melahirkan beberapa rumah sakit yang besar. Itu menunjukkan bahwa kemuhammadiyahan ini adalah suatu organisasi yang besar yang tidak mungkin bisa dipandang remeh, karena ini telah memberikan begitu banyak sumbasi kepada bangsa Indonesia dan internasional. Dan ini dilahirkan melalui perjuangan seorang yang bernama Kiai Haji Muhammad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Jogja, seorang khatib. Sebagai pedagang, beliau resah dan risau melihat bagaimana keadaan umat pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku, dan penuh dengan amalan yang bersifat mistik. Beliau tergerak hatinya untuk mengajak kembali kepada ajaran agama Islam yang sebenarnya berdasarkan Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khatib dan diberikan kepada para pedagang. Jadi para pedagang waktu itu banyak yang melenceng, sehingga dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diberikan sembari tetap melaksanakan perdagangan sebagai kesibukan sehari-hari. Kemudian bagaimana momen dalam politik, ideologi, dan aksi. Pengenalan ideologi Muhammadiyah yaitu dimulai dari prinsip-prinsip ideologi Muhammadiyah dalam politik, yaitu perannya dalam politik Indonesia, kontribusi Muhammadiyah dalam membangun demokrasi di Indonesia, kritik terhadap ideologi dan masa depan ideologi Muhammadiyah pada bidang politik. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama. Organisasi memiliki ideologi yang kuat dalam berbagai bidang, termasuk politik, ideologi, dan dalam bidang politik didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang moderat dan inklusif. Ideologi Muhammadiyah bidang politik menekankan pentingnya partisipasi politik bagi umat Islam. Organisasi mendorong para anggotanya untuk aktif dalam kegiatan politik dan mengambil peran dalam membangun negara yang lebih baik. Prinsip ideologi Muhammadiyah bidang politik yaitu didasarkan pada prinsip seperti keadilan sosial, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, dan penolakan terhadap korupsi dan nepotisme. Organisasi ini menekankan pentingnya toleransi dan dialog antar agama dalam membangun masyarakat yang harmonis. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang moderat, inklusif, serta relevan dengan konteks Indonesia saat ini. Jadi sering kita lihat bagaimana toleransi yang dilakukan oleh Muhammadiyah, dan ini juga terbangun dalam moderasi beragama. Artinya toleransi ini kadang-kadang Muhammadiyah aktif dalam diskusi yang melibatkan kelompok-kelompok yang lain. Salah satunya itu di FKUB kita lihat adanya keaktifan Muhammadiyah dalam menyertakan anggotanya dalam organisasi kepemerintahan itu yang difasilitasi oleh pemerintah. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah aktif dalam kegiatan politik di Indonesia. Organisasi ini memiliki sejarah panjang dalam perjuangan hak-hak umat Islam dan membangun negara yang lebih baik. Beberapa tokoh Muhammadiyah yang terkenal dalam dunia politik Indonesia antara lain Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Muhammad Hatta, Amin Rais, dan lain-lain. Mereka adalah contoh dari
Pengabdian Muhammadiyah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa. Kontribusinya, Muhammadiyah memiliki peran penting dalam membangun demokrasi Indonesia. Organisasi memberi kontribusi yang signifikan memperjuangkan hak rakyat. Selain itu, Muhammadiyah juga aktif dalam kegiatan pemilihan umum dan memantau pemilu. Organisasi ini memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara adil dan tepat sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang berkualitas dan mampu memajukan negara. Tak jarang juga kita temui bahwa dari kelompok Muhammadiyah melalui organisasinya memperhatikan hak-hak minoritas, juga kritik terhadap pemerintah jika ada yang melenceng daripada tujuan kita bernegara. Muhammadiyah melakukan politik praktis yang dianggap kurang transparan dan cenderung oportunis. Kritik ini perlu menjadi bagian atau bahan evaluasi bagi Muhammadiyah dalam mengembangkan ideologi politiknya ke depan. Ideologi politik Muhammadiyah memiliki potensi yang besar dalam membangun negara dan harmonis, yang lebih baik dan harmonis. Hendak terus mengembangkan prinsip-prinsip yang inklusif dan relevan dengan konteks Indonesia saat ini. Untuk masa depan, Muhammadiyah perlu terus memperkuat partisipasi politik anggotanya dan meningkatkan transparansi dalam cara berpolitiknya. Dengan demikian, Muhammadiyah dapat menjadi kekuatan yang positif dalam memajukan bangsa dan negara. Selanjutnya, ideologi Muhammadiyah di bidang politik didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, di antaranya yaitu keadilan sosial, keseimbangan antara hak dan individu, dan kepentingan umum, dan penolakan terhadap korupsi dan nepotisme. Ini secara umum ya, kita menjabarkan bahwa organisasi ini menekankan pentingnya toleransi dan dialog antar agama dalam membangun masyarakat yang harmonis. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif serta relevan dengan konteks Indonesia saat ini. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah ini memang begitu banyak yang telah ditorehkan, diantaranya yaitu memperjuangkan hak-hak rakyat termasuk hak-hak minoritas. Ya, ini kemudian diterjemahkan dalam beberapa agenda-agenda politik nasional, dan Muhammadiyah harus memastikan bahwa partai politik yang dipilih sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi. Partisipasi Muhammadiyah dalam politik juga harus dilakukan secara transparan, akuntabel. Muhammadiyah perlu memastikan bahwa anggotanya yang terpilih ke dalam parlemen atau jabatan politik lainnya tidak memperkaya diri sendiri. Ini yang kita perlu garis bawahi, bahwa jika terpilih, Muhammadiyah menekankan bahwa untuk mengedepankan politik-politik kerakyatan yang dimana anggotanya tidak boleh mengedepankan diri sendiri, transparan dan akuntabel. Itu tercermin daripada anggota-anggota yang terpilih, dan dilarang untuk melakukan tindakan korupsi. Dengan cara ini Muhammadiyah dapat membantu membangun sistem politik yang lebih bersih dan integritas di Indonesia. Dalam era reformasi nasional, Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi yang paling penting berperan mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik dan moderat serta inklusif, memungkinkan organisasi untuk bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat dan memperjuangkan aspirasi reformasi politik. Aksi Muhammadiyah dalam reformasi nasional terlihat dari partisipasinya dalam gerakan massa seperti demonstrasi mahasiswa dan aksi tolak RUU APP. Selain itu, Muhammadiyah juga aktif dalam membentuk opini publik melalui media massa dan forum-forum diskusi. Tokoh nasional Muhammadiyah selain Ahmad Dahlan, Muhammad Hatta, juga ada pula Kiai Muhammad Syafi'i Ma'arif, mantan Ketua Umum PB Muhammadiyah, dikenal sebagai intelektual muslim yang kritis dan progresif. Beliau seringkali memberikan pandangan kritis terhadap isu-isu politik dan sosial di Indonesia. Selain kedua tokoh tersebut, masih banyak lagi tokoh nasional Muhammadiyah yang berkontribusi dalam perjuangan politik dan sosial di Indonesia. Mereka mengemban nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif serta berjuang menciptakan masyarakat adil dan sejahtera. Saya kira apa yang saya sampaikan ini merupakan basic-basic Muhammadiyah dalam melaksanakan kegiatannya dalam bidang politik. Dan cukup banyak juga sebenarnya
tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah berkiprah baik di tingkat nasional maupun di daerah, di provinsi-provinsi, di DKI. Kita tahu begitu banyak kader-kader dari Partai Amanat Nasional, dari Partai Umat juga yang sudah mulai berkembang, dan ada beberapa tokoh nasional yang ada di beberapa partai-partai nasionalis. Ini menjadikan bahwa konsolidasi tingkat nasional sudah dilaksanakan dengan baik, dan gerakan-gerakan ini tentunya tidak berhenti sampai di sini, akan terus berkembang. Ini akan mengkristal dan tentunya akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan resume ini dapat menjadi bahan pertimbangan kita semua, menjadi bahan referensi kita semua, dan ini menjadi bahan kami selaku mahasiswa di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Mamuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muhammadiyah.